Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam bulan ini ada dua peristiwa besar, yaitu tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dan peristiwa alam yang disebut gerhana bulan. Dua peristiwa ini penting bagi kita dalam rangka untuk pemantapan keimanan kita. Kalau kita bicara masalah Maulud itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad. Orang banyak mempersoalkan boleh tidak kita melakukan Maulud Nabi. Sebenarnya tidak ada masalah, karena latar belakang diperingati itu sebenarnya karena saat itu umat Islam sedang berperang dengan orang-orang salib. Nah, saat itu umat Islam sedang menurun semangatnya. Lalu diperingatilah sejarah perjuangan Nabi itu, bagaimana kegigihan Nabi dalam memperjuangkan Islam supaya termotivasi. Nah, di situ sebenarnya substansinya. Jadi kalau kita mengingat bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad, substansinya adalah menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, sebagai kebanggaan kita, bukan yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal sembarang, segalanya. Karena agama Islam itu cakupannya adalah seluruh permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, itu disebutkan oleh Allah dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ini informasi dari Allah. Jadi kalau kita mengukur apapun sebenarnya Rasulullah itu sudah, kalau ukurnya paling benar sudah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia berzikir banyak kepada Allah SWT. Ini informasi pertama. Informasi ini berarti menunjukkan kepada kita pantas kita itu menjadikan Rasulullah sebagai idola. Nah, kalau kita memperingati itu, di situ substansinya. Bagaimana sepak terjang Rasulullah? Kita lihat. Yang nomor 2 adalah dalam Quran surat 3 ayat 31 disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jadi Nabi kita Muhammad itu disuruh mengatakan kepada kita. Apa yang dikatakan? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini sebenarnya sudah memberikan inspirasi kepada kita bahwa sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mengikuti Rasulullah. Kenapa kita sampaikan ini? Karena
memang bulan-bulan ini adalah bulan hari kelahiran Nabi kita Muhammad. Yang kedua adalah banyak umat Islam itu yang mengeluh-elukan Nabi, menyatakan cinta kepada Nabi luar biasa, tapi hukumnya tidak mau menerima semuanya, masih dipilih-pilih. Apa artinya disanjung-sanjung tapi hukumnya diinjak-injak? Nah, di hari ini sebenarnya kita mengingatkan kepada kita semua bahwa mengenang kelahiran Nabi itu sebenarnya substansinya yang diambil. Bagaimana akhlaknya, bagaimana keadilannya, bagaimana daya juangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebenarnya substansi yang bisa kita ambil dari melihat kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 2 adalah peristiwa alam yang disebut gerhana kemarin itu sebenarnya bukan sebuah mitos. Kalau dulu itu memang banyak dianggap kalau ada gerhana itu mesti mitos. Oh, kematian si A, si B, si C dan sebagainya. Karena ada ini dan itu dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya sebuah fenomena alam, kejadian alam. Nah, kalau kita mengetahui seperti itu, apa yang terjadi? Kita akan mengenal Allah, mengetahui Allah, mengetahui af'alnya Allah. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, berarti kita sudah ma'rifatullah. Ma'rifat itu kan mengenal. Ya, wong Jawa darani meripat itu moto, berarti ngerti. Ya. Ngerti kekuasaannya Allah akan menambah mantapnya keimanan kita. Jadi substansinya kalau kita mengenang peristiwa alam itu, kita akan lebih mengenal Allah dan akan memantapkan keimanan kita. Di dalam Quran disebutkan begini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Itu menjelaskan, dan masih banyak lagi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kejadian-kejadian alam ini. Nah, ini butuh ilmu-ilmu pengetahuan sebenarnya. Nah, ini bedanya kalau mentafsir dengan metode tahlili dengan tematik, itu bedanya di situ. Kalau tahlili itu urut. Nah, kita akan menjumpai bermacam-macam keilmuan itu. Kalau tematik, tema khusus, tema apa? Nah, ini Allah menjelaskan di dalam Quran itu banyak sekali nanti kejadian-kejadian alam disebutkan situ, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi. Ya, kemudian bergantinya siang dan malam dan seterusnya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ngerti. Nah, kejadian alam ini kayak apa? Kejadian langit dan bumi ini dalam ilmu pengetahuan disebutkan di situ, asalnya itu sebuah ledakan dahsyat. Nah, sebuah ledakan dahsyat ini lalu menjadi planet-planet. Nah, ternyata planet di alam ini luar biasa banyaknya, maka terbentuk galaksi-galaksi. Galaksi-galaksi itu punya matahari sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari bawah itu kelihatan seperti bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu sebenarnya matahari. Itu satu kelompok itu planet-planet semua. Jadi luar biasa. Ya. Kemudian dari ledakan itu kan menimbulkan asap. Nah, asap ini ternyata menjadi langit. Disebutkan dalam Quran surat Fusilat ayat 11 itu begitu. Kemudian Allah bersemayam menuju kepada penciptaan langit, yang langit itu asalnya dukhon. Dukhon itu asap. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Dan itu persis dengan ilmu pengetahuan sekarang. Ini kan luar biasa. Jadi makanya orang-orang Barat itu sekarang itu senang Islam karena cocok gitu. Banyak orang-orang Barat itu yang masuk Islam itu karena Islam itu dianggap benar. Itu salah satu kejadian-kejadian alam. Loh, itu loh kekuasaan Allah. Itu loh af'alnya Allah. Lalu dari planet-planet itu diputar oleh Allah. Ya. Bulan mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari. Menjadilah siang dan malam. Ternyata
malam ini loh, sebuah kasih sayang Allah. Umpama Allah tidak menjadikan siang malam, umpama setiap hari tidak dijadikan siang malam, wis di awan tok wis setahun tarung tahun gosong kita, panas terus. Wis bengi tok adem, umpama ana AC ini, tadi es, gak nyaman. Maka Allah jadikan dan malam. Itu loh kasih sayang Allah memberikan kehidupan kepada kita. Berikan luar biasa. Nah itu diharapkan begitu, kita mengenal Allah. Setelah itu disebutkan oleh Allah, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan perahu-perahu, kapal-kapal yang berlayar di lautan yang membawa manfaat kepada manusia. Jadi kita jadi heran, kapal sak perlu gede ini gak kelem. Jangan contohnya paku lah, belum lah ambles. Kok bisa gitu loh? Paku cilik tambah kelem, gede tambah kambang. Kenapa? Ilmu pengetahuan lagi. Karena di lautan itu ada dorong ke atas. Jadi semakin besar penampangnya semakin kambang gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Ini kekuasaan Allah semua. Ya. Kemudian Allah sebarkan fabassa fiha min kulli dabbah. Lalu Allah menyebarkan segala macam binatang-binatang. Jadi di alam itu disebarkan oleh Allah bermacam-macam binatang. Itu disebutkan oleh Allah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah itu. Kemudian disebutkan juga watas rifiriyahi was-sahabi, dan Allah mengendalikan langit, angin dan awan yang dikendalikan musakhori baina sama ibarat, yang dikendalikan dari antara langit dan bumi. Ya. Jadi kemudian Allah itu juga menurunkan hujan. Wa anzalallahu minas samai, dan Allah turunkan dari langit itu berupa air, yang dari air itu Allah menghidupkan negeri, menghidupkan bumi yang sesudah matinya. Jadi yang ketiga itu Allah menjadikan bumi itu kering, coklat gitu ya, suket-suket itu jadi coklat, tapi mengenai udan jadi hijau, dihidupkan oleh Allah. Itu kekuasaan Allah. Dan hujan tadi ternyata dikendalikan. Nah, terjadinya hujan itu kayak apa? Terjadinya hujan itu karena air laut itu menguap. Setelah menguap di atas menjadi air lagi, terus turun lagi. Tapi panjenengan lihat, nek musim ketiga kok gak udan. Padahal musim ketiga tambah uapnya kata. Kok gak mudun, kok gak dadi udan. Ternyata di situ dikendalikan oleh Allah antara langit dan bumi. Ada angin, disetel oleh Allah. Itu kekuasaan Allah semua. Maka memperingati gerhana itu paling tidak substansinya di situ. Melihat, mengenal kekuasaan Allah luar biasa. Apalagi menjadikan kita sing kabel iki nek diolor berang-berang kilometer. Kabel cili-cili ono otomatis nek lesu, nek kepengin mangan ono tandane lesu. Nek kepengin turu ana tandane ngantuk, umumnya gak ana tandane pas nyupir motor ngantuk turu. Lah kekuasaan Allah. Kita tuh semakin mengenal Allah semakin mantap keimanan kita. Ya. Maka dalam dua peristiwa ini yang terpenting bagi kita adalah dari sisi kelahiran Nabi kita Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai panutan, sebagai tolak ukur kebenaran apa saja, termasuk pandangan keislaman kita. Dari sisi melihat peristiwa alam, kita akan mengenal bahwa Allah Maha Kuasa. Dari maha kekuasaan Allah itulah akhirnya kita itu menjadi sadar kita itu kecil. Apalagi kalau kita tidak diberi kesehatan, waduh, luar biasa. Orang itu nek sakit itu baru kroso. Nek sehat itu larang regane, sehat nyaman. Nek kroso nek sakit itu gak nyaman, plus gak enak.
Itu juga bentuk kasih sayang Allah semua. Jadi kalau kita laksanakan dua peristiwa ini dalam hal-hal yang benar, insya Allah keimanan kita semakin mantap dan akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.